Gimana? Jadi kakek Sugeng tiba-tiba yang tadinya tuli tiba-tiba dia ngomong dan dengan lantang dia ngomong gini. Halo, saya Rom dan juga Oh, saya Scorpion Steel 85. Halo sobat misteri, balik lagi bersama gua Odiri dan my friend, lovely friend is Cel. Ical ya, kita berdua bakal ngasih tau tentang sesuatu hal sih. Jadi aduh gimana. Oke guys, jadi gini guys. Jadi kita kan emang gamers ya, kita suka banget main games. Tapi lu pernah tahu nggak sih kalau ternyata di games tuh ada sesuatu hal yang mistis juga. Icil pernah tahu nggak sih Icil? Mistis gimana? Oke, belum tahu nih ya. Jadi gini, sebelum gue ceritain cerita ini tetap lo jangan lupa buat subscribe kita ya dulu ya guys ya. Nah di sini kali ini gue bakal ceritain tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan Mobile Legends. Pernah main Mobile Legends dong? Game kesukaan kita kan itu? Iya, kita main Mobile Legends juga gitu. Jadi gini, ini adalah cerita dari namanya Anto. Jadi ini nama cerita Anto dan dia tinggal di Batam. Oke, jadi gue bakal Indonesia. nyebut, hah? Orang Indonesia. Orang Indonesia namanya Anto. Jadi gue bakal nyebut diri gue, anggaplah gue Anto lah ya. Anggaplah gue Oke. Anto jadi gini guys ceritanya guys. Nah, perkenalin yang namanya Anto ya. Jadi dia adalah seorang penjaga toko di ruko di Batam, yaitu tepatnya di daerah Nagoya. Jadi kalau di Batam itu ada namanya kota Nagoya gitu. Jadi Nagoya itu tempat pusat-pusat elektronik begitu dan nah, di sana itu biasanya jualan tas gitu. Dan juga si Anto ini ternyata punya rekan kerja namanya Abui sama si Awang gitu kan. Anto Abuy Awan. Nah iya, mereka tuh rekan kerjanya si Anto. Nah oke, jadi ceritanya adalah mereka tuh selalu kerja sampai jam 7 gitu loh. Kemudian banyak yang dari kayak mereka bertiga tuh dia habis kerja tuh nongkrong gitu kan, makan ikan atau gak kemes gitu. Itu adalah salah satu hiburan dari orang-orang yang lagi ngelakuin pekerjaan gitu kan. Tapi yang paling menghibur adalah mereka itu setiap kali abis pulang dan mereka selalu mabar. Nggak hanya main Free Fire misalnya, Mobile Legend, PUBG, semuanya mereka mabar gitu kan. Tapi kebetulan mereka sedang main Mobile Legend gitu kan di handphone Oke, gitu kan, di kosan. di kosan. Nah kebetulan juga mereka bertiga tuh kompak banget ya. Si Anto ini jadi marksman ya kan, si Abui itu dia assassin dan juga Walah. si Awangnya ini ternyata dia ada support gitu. Mungkin karena sering bermain, skill mereka pun semakin lihai ya. Terus mereka juga sering ikut rank dan kebanyakan mereka tuh selalu menang gitu loh. Karena saat permainannya satu tim tuh bisa 5, kita berharap ada pemain yang bisa menggunakan tank gitu. Dan pada suatu hari, benar. Dan pada suatu hari seperti biasa kita lagi bermain bertiga tuh ya. Terus kita ketemu lah satu orang tank yang cocok banget main sama kita. Terus kita kayak seru banget main sama dia gitu loh. Dan tank ini nama ID-nya adalah Scorpion Steel 85. Scorpion Steel 85. Iya, dan dia pengguna tank. Di sini adalah awal ceritanya guys. Nah, si Scorpion ini lincah banget dia. Dia tuh jadi tank, tameng setiap war, apapun war selalu ada buat ngelindungin marksman-nya dan carry-nya gitu. Oke. Dan sampai beberapa kali pertandingan kita invite mulu, si Anto ini ngisi invite si tank ini. Nah, pada akhirnya pun kita add-nya kan. Nah, setelah kita udah add dia, setiap malam ketika kita main, kita berempat itu selalu ada satu orang yang random gitu. Jadi si Anto, si temannya dua ini sama satu lagi si tank tadi kan, gitu kan. Bisa dikatakan kalau mereka tuh menang terus, nggak pernah kalah, jarang banget. Dan udah 2 minggu berturut-turut main Mobile Legends bareng-bareng sama si Scorpion ini. Kita minta nomor WA dia dan add ke grup mabar gitu. Jadi si Anto, jadi si Anto Grup ini, WA ya? ya jadi si Anto ini nginvite si Scorpion ini minta WA-nya dong, kita mabar yuk, kita grup WA gitu kan. Oke. Nah, kemudian karena penasaran, Anto ini ngajak si Scorpion ini untuk ketemu nongkrong bareng di food court gitu. Nongkrong bareng lah kita yuk gitu kan. Tapi setiap kali diajak
si Scorpion ini nolak gitu. Dan kita berempat pun sering bercanda gitu di WA, dan akhirnya karena penasaran kami bertiga nih, si Anto dan dua temannya ini sepakat untuk cari tahu siapakah si Scorpion Steel ini. Jadi si anak bertiga itu mereka penasaran banget, ini Tank jago banget, gue pengen jadiin dia teman gitu dan lain-lain gitu loh. Nah gitu loh. Iya. Halo? Tadi nge-freeze. Oke ya. Nah, karena penasaran, dia kan bisa dibilang kalau si Scorpion ini tuh selalu online Mobile Legend. Gak peduli kayak pagi atau malam, yang bisa dilihat di story score-nya dia tetap online, kayak dia online pagi, dia online malam gitu kan. Nah, kita tuh pernah, si Anto ini pernah mancing dia untuk memberikan Facebooknya atau IG-nya gitu. Iya, lanjut. Nah, si Anto ini pernah bilang sama si Scorpion tuh kalau misalnya, gue minta IG lu dong, Facebook lu dong gitu loh. Tapi si Scorpion ini nggak mau, dia nolak gitu loh. Mungkin si Anto ini berpikir kalau, tenang aja gitu. Kita orangnya nggak rasis kok, kita nggak memandang status orang gitu. Yang penting asik aja, kita bisa berteman sama siapa aja. Terus kita bakal janji, kita nggak bakal aneh-aneh gitu. Tapi tetap si Scorpio ini tidak mau ngasih tahu jadi dirinya. Nggak mau nunjukin diri ya, Dia tetap gak mau tahu siapa. Nah, pada suatu hari si Anto ini punya agen asuransi. Nah, dia bertemulah sama agen asuransi itu. Kemudian si agen asuransi ini ngeceritain ke Anto bahwa baru-baru ini ada seorang pria, sebut aja namanya Rob ya, nggak tahu ya, meninggal karena serangan jantung. Nah, si Anto ini nanya, kenapa bisa kena serangan jantung? Padahal kan tidak pernah ada penyakit gitu kan. Ternyata si Rom ini katanya selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game handphone dan tidak tidur dan tidak makan secara teratur. Maka kematiannya diurus dengan cepat dan ala kadarnya karena keluarganya yang dekat itu sudah nggak ada. Jadi si orang ini meninggal tanpa ada sanak keluarga juga gitu. Nggak teratur ya. Benar. Lifestyle. Dia makan, dia tidur dan lain-lain gitu kan. Nah, si Anto pun membaca postingan Rom yang kebanyakan tentang Mobile Legend dan status terakhirnya mengatakan dia ingin masuk ke dunia Mobile Legend. Jadi si Anto itu pernah baca postingannya si Rom yang meninggal itu, dia pengen masuk ke dunia Mobile Legend. Begitu banyak postingan dari teman-temannya. Saya lihat print screen dari seorang temannya yang isinya percakapan terakhir mereka melalui WA, dan kebetulan teman tersebut tidak save namanya, dan di situ saya bisa melihat nomor telepon. Jadi si agen asuransi itu punya screenshotan orang meninggal dong, ini kan? Iya. Nah, ternyata si Anto itu ngeliat nomor telepon. Nah, nomor teleponnya itu tetap familiar gitu kan. Pas lagi Anto mikir-mikir kayak gue familiar sama nomor teleponnya gitu kan. Nah, tiba-tiba si Anto ini mau tahu siapa sih Rom itu gitu kan. Kok nomor teleponnya familiar gitu kan. Nah, jangan-jangan si ini lagi temennya. Iya, ternyata pas dicek-cek, ternyata si Anto ini pernah save nomor tersebut. Ternyata nomor tersebut itu namanya ada milik Scorpion Steel 85. Orang yang kena sakit jantung. Aneh ya? Nah, pas si Anto tahu itu, si Anto langsung ceritain sama Abu sama Awang. Gitu. Ini sih Scorpion Steel, cuman ini orangnya udah meninggal gitu kan. Nggak mungkin, orang kita semalam masih main sama dia. Begitu kata Abu sama Awang. Kira-kira kapan? Minggu lalunya. Bener, tapi dia kemarin masih main. Kemarin masih Mobile Legend bareng gitu. Mobile Legend sejati. Bener. Terus tanpa basa-basi kami chat bareng gitu kan. Terus chat di grup yang ada si Scorpion Steel-nya. Dan mulai semenjak itu si Scorpion Steel-nya itu nggak ngilang. Dan dia tuh udah nggak pernah muncul lagi di WA ataupun di Mobile Legend gitu loh. Setelah ngomong chat padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma setelah chat tiba-tiba Scorpion Steel hilang, di WA nggak ada, di Mobile Legend juga nggak pernah online lagi kayak gitu loh. Ini kisah nyata bukan sih? Ini kisah nyata. Ini serius kisah nyata. Ini serius kisah nyata. Nah, karena semenjak mulai ngilang itu si Anto tuh bingung. Kok dia nggak pernah muncul lagi gitu kan. Besoknya si tukang asuransi ini bawa buku asuransi kepada si Anto dan menceritakan kejadian tersebut.
bahwa kebetulan tukang asuransi ini juga adalah tukang asuransinya si Rom. Nah, si Anto kaget ngatain bahwa nggak mungkin keluarganya yang mengubur Rom, adalah orang-orang tua. Jadi keluarganya itu yang nguburin Rom itu orang-orang tua. Jadi entah dari mana saudaranya yang secara logika seharusnya tidak main Mobile Legends. Jadi dikira sama si Anto ini yang main Mobile Legends tuh mungkin handphonenya si Rom ini dipakai orang lain buat main. Akunnya si Rom gitu ya. Tapi nggak mungkin karena yang nguburin tuh benar-benar orang-orang tua dan dia nggak mungkin main Mobile Legends gitu loh. Nggak Masa mungkin. setan yang main? Iya makanya kan. Nah, habis itu, nah kebetulan juga saat itu ada seorang pelanggan ya, lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada orang pelanggan dan sedang melihat jam tangan. Namanya sebut aja namanya Suhu Wong ya. Nah si Suhu Wong ini dia dengar ceritanya kan. Di toko yang lagi sunyi ini ketika hujan deras di luar dengan percakapan yang panjang, akhirnya kami sepakat untuk mencari siapa pengguna HP itu di hari Rabu di mana saya istirahat. Jadi pas lagi istirahat mereka bertiga sepakat buat yaudah kita cari yuk si Scorpion ini yuk gitu kan, orang kita kapan masih main kok gitu kan, nggak mungkin kan nggak ada kan. Nah Tapi cara cari gimana? kan kita ada buku asuransinya itu alamatnya ada semuanya dan disuruh lah alamatnya gitu kan. Nah dia langsung ke alamatnya, langsung mereka tuh pergi ke alamat tersebut gitu kan. Nah pas nyampe tempat itu, di situ ditinggali seorang kakek tua yang tuli. Jadi si anak-anak itu udah nyampe, dan di situ ada seorang kakek tua yang tuli dan sepertinya di rumahnya itu ya, dan sepertinya kakek tersebut senang ada tamu gitu loh. Jadi kakeknya senang karena si mereka datang bertamu kan gitu kan. Ini kakeknya Rom bukan? Nggak tahu kakek siapa, pokoknya bertamu ke situ lah ya. Dan dengan senyap mengajak kami masuk dan duduk di rumahnya yang sudah tua. Karena kakek itu sedang tuli berat, maka kami pun berbicara dengan nada agak keras, teriak-teriak gitu kan. Nah, di dalam pembicaraan kami juga baru tahu bahwa kakeknya adalah veteran perang Korea tahun 1950. Dan saya juga tidak pernah mengerti bagaimana dia bisa sampai ke Indonesia. Kakek tersebut memakai nama Sudiono. Jadi kakek Sudiono ini kenal dengan Rom karena Rom adalah keponakan dari istrinya. Gitu. Oh, oke. Nah, Suhu Wong ini tadi tuh yang baca jam yang tahu kan, yang tadi yang orang pintar baca. Jadi dia itu juga ikut datang ke sana. Nah, tiba-tiba si Suhu Wong itu merasa ada aura yang tidak benar dan segera dia memberitahu ke aku secara berbisik-bisik. Jadi si Suhu Wong itu langsung tahu ke Anton, ini kayak ada nggak bener deh di sini deh gitu. Dia nggak tahu gitu. Oke. Saya mendengar ada suara di sebuah kamar di belakang dinding di mana kakek Sudiono lagi duduk. Jadi ada suara di belakang dinding di mana si kakek Sudiono lagi duduk di kamar gitu. Nah, tanpa basa-basi si Suhu Wong ini ngebuka pintu. Dan saya ngerasa ada sebuah tekanan yang menabrak aku. Jadi tiba-tiba si Suhu Wong buka pintu, tiba-tiba ada yang nabrak. Ada yang nabrak deh gitu kan. Tiba-tiba nabrak gitu. Tiba-tiba yang kakek Sugiono yang tuli itu kan dia udah tua, gemeteran dong gitu kan. Tiba-tiba bergetar, terus dia bicara dengan suara orang lain. Mana? Jadi kakek Sugiono tiba-tiba yang tadinya tuli, tiba-tiba dia ngomong dan dengan lantang dia ngomong gini. Halo, saya Rom dan juga saya Scorpion Steel 85. Masa? Terus suaranya dia ngomong dengan penuh kedinginan. Terus kayak kita berempat itu, Anto, Suhu Wong dan dua orang itu kayak membeku gitu. Bicara sama Rom yang sekarang ada dalam raganya kakek Sudiono. Kakeknya dimasukin. Jadi dirasukin akhirnya sama si Rom ini. Dan bisa-bisanya dia ngomong kalau saya Rom dan saya juga Scorpion Steel 85. Terus gimana? Ya, di situ mereka semua ngomong sama Rom. Nah, di sini ada notes dari orangnya. Maaf ya, karena cerita selanjutnya mengandung rahasia. Jadi sebaiknya saya tidak mengungkapkan walaupun dengan nama samaran. Jadi saya sampaikan hanya di sini saja, teman-teman. Jadi intinya jangan main game online berlebihan gitu. Oh tunggu, jadi yang main Mobile Legends itu Adalah Rom yang udah meninggal 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. pakai badannya siapa?
kakeknya. Gitu. Mm-mm. Kakek main gitu. Iya, nggak ngerti, Apa cukup dekat tangannya? nggak ngerti ya di kesurupan apa gimana sih, gitu Itu loh. saking gila Mobile Legends-nya gitu sampai Nggak arwahnya. tahu sih gua gimana, mungkin dia lagi sakit atau apa gitu loh, nggak ngerti. Hmm. Ini Tapi Romnya sendiri dia tuh umur berapa meninggal? kayak dia masih muda sih, masih muda gitu. Hmm. Jadi ini sumbernya dari ceritamistis.com ya. Jadi emang ini adalah real story dari Anto yang ada di di ini ya, di Balikpapan ya. Lupa. Batam kan? Batam ya, di Batam. Hmm. Ini dari cerita ini adalah guys, please kalau main tuh tahu waktu, tahu semuanya, jangan capek-capek dan ingat makan Jangan lupa jam tidur. tidur, ntar bisa kejadian kayak gini. Dan gue kasih tahu aja ya buat lo semua yang main online ya, kita tuh nggak tahu sama sekali siapa teman kita kalau online, siapa random apapun, bisa jadi itu siapapun ya, bisa aja itu Iya, adalah orang pasti. apa atau apa gitu. Jadi kita nggak tahu, misalnya kalian ngomong sama saya, sebenarnya tuh Ridho tuh nggak ada, bisa aja gitu kan. Sembarangan. Jadi Hmm. jadi saya ngomong Iya. begini tapi sebenarnya saya udah nggak ada, kan bisa aja gitu. Jadi kalian juga harus hati-hati. Jadi jadilah pribadi yang baik lah, jangan sampai lah orang lain takut sama kita gitu kan ya. Tahu ya, susah gitulah, pokoknya gitulah ya. Intinya jangan kebanyakan main game. Ya, jadi mereka main game Ini juga. ceritanya unik juga sih. Ceritanya setannya main game masalahnya. Ya, yang bikin kaget Dia nggak adalah termasuk jahat lah ya, nggak termasuk enggak, dia jahat cuma dari main mabar ceritanya. doang. Cuman gimana ya, Mhm. aduh. Itu ngeri aja. Ya udahlah ya, itu Ya. cerita orang yang over permainan. Oke. Oke guys, jadi Icel gimana Icel? Iya, gitu. Ini kan penonton kita kan suka main game tuh. Kita Jadi nasihatin jangan iya, banyak-banyak jangan over main. ya guys ya, please jangan over, nanti kenapa-napa. Dan misal kalau kenapa-napa tiba-tiba kalian meninggal, Iya. akun Free Fire kamu atau nggak akun game-game online kamu dipakai sama diri kamu tapi bukan kamu yang mainin. Ya. Oke, ceritanya segitu dulu. Kita berdua undur diri dulu ya. Saya Ridho diri dan Saya Ical. ya Icel, love Icel. Kita berdua dulu dan salam, jangan main over Canduan. guys. Ya jangan over ya guys ya, bye bye, cheers. Bye.